نحيا في سعادة وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. Pada bab tauhid daripada awal kitab Tawakkul. Dan juga jikalau kita pengen mendapatkan bahagian atau dosis yang lumayan daripada ma'rifah, mungkin kita bisa dapatkan itu daripada kitab beliau Al-Maqsadil Asna. Nah, setelah itu beliau akan menjelaskan kepada kita kan yang sesuatu yang penting, yang mana kadang-kadang seseorang daripada manusia, kadang-kadang mereka itu menyangka bahwasanya dia itu mempunyai ma'rifat. Dan setelah itu kadang-kadang seseorang mencari-cari yang namanya ma'rifat. Sebenarnya dia nggak berhak. Kadang-kadang seseorang berusaha mencari kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu, pengen mendapatkan ma'rifat. Sebenarnya dia nggak bisa. Dia ini orang nggak berhak. Yang mana itu ma'rifat bukan didapatkan untuk semua orang, hanya orang-orang khusus. Nah, kata beliau, wa in aradta, dan jikalau aradta engkau pengen sarihal ma'rifah, penyataan yang jelas daripada ma'rifat, daripada pengenalan bihaqaiqi, dengan hakikat-hakikat hadhil aqidah, ini akidah. Jikalau engkau pengen penyataan yang jelas daripada ma'rifat atau daripada pengenalan bihaqaiq, dengan hakikat-hakikat hadhil aqidah, ini akidah, min ghairi majamjah, tanpa majamjah, pendatangan perkataan yang tidak jelas. Jikalau engkau pengen penyataan yang jelas daripada ma'rifat tanpa kata-kata yang tidak jelas, wala muraqabah, dan juga pengen itu tanpa ada pengawasan. Artinya kadang-kadang kan kita mempelajari sesuatu tapi ini belum harus kita teliti lagi, harus kita muraqabahin lagi. Tapi kalau pengen yang jelas, kata beliau, tanpa ada kata-kata yang rumit, tanpa perlu kita koreksi lagi, fala tusadifu, maka engkau tidak bisa mendapatkannya illa, kecuali fi ba'di kutubina, pada sebahagian kutubina, kitab-kitab kami. Al-madmun yang dilarang, biha, untuk mempelajarinya, ala ghairi ahliha, atas orang yang bukan ahlinya. Al-madmun yang dilarang, biha, untuk mempelajarinya, ala ghairi ahliha, atas orang yang bukan ahlinya. Tuh, kalau pengen kata-kata yang jelas, kata beliau, itu ada, tapi itu di dalam sebagian kitab-kitab kami, yang mana ini kitab, kata beliau, dilarang untuk mempelajarinya kecuali orang yang benar-benar ahli. Kalau yang bukan ahli tidak diperbolehkan. Wa iyyaka, dan waspadai akanmu, antagtarra, bahwa engkau tertipu. Bahwa engkau tertipu, wa tuhadditsa nafsaka, dan engkau membisikkan kepada diri engkau, bi ahliyatiha, dengan keahlian untuk mempelajarinya itu ilmu. Hati-hati, kata beliau, jangan sampai engkau ditipu syaitan. Kata syaitan, ya engkau bisa untuk mempelajarinya. Jangan. Hati-hati, kalau kata beliau nanti hati-hati bahwa engkau tertipu. Hati-hati jangan sampai engkau membisikkan kepada diri engkau bahwasanya engkau ahli untuk itu. Kenapa? Karena kebanyakan orang begitu. Dia enggak ahlinya tapi mengaku ahli. Dia membahayakan akan dirinya kadang-kadang sebagian orang. Wa tasyra'ib, dan engkau berusaha li talabihi, untuk mencarinya. Nah, kalau engkau begitu, misalnya tertipu atas bisikan syaitan, atas tertipu daripada kata-kata syaitan, engkau membisikkan kepada diri engkau bahwasanya engkau ahli untuk mempelajarinya, engkau berusaha untuk mencari-carinya, apa bahayanya? Fatastahdifa, maka engkau menjadi sasaran. Fatastahdifa, maka engkau menjadi sasaran lil musyafahah, bagi ditembak.
Artinya bagi sasaran kata omongan. Bisari hirab dengan penolakan yang jelas dan nyata. Bisari hirab dengan penolakan yang jelas dan nyata. Jadi kalau engkau, kata beliau, ya tertipu, merasa bahwasanya ahli untuk mempelajari itu, engkau membisikkan kepada diri engkau bahwasanya engkau ahli, engkau sekarang mulai pengen berusaha untuk cari-cari itu kitab-kitab. Nah, engkau sekarang, kata beliau, menjadi sasaran untuk celaan, untuk ditembak, untuk ditembak dengan penolakan yang jelas. Illa kecuali anta jemaah, bahwa engkau mengumpulkan salah sekhisal akan 3 perkara. Illa kecuali anta jemaah, bahwa engkau mengumpulkan salah sekhisal akan 3 perkara. Kalau engkau mengumpulkan akan 3 perkara, enggak masalah sekarang engkau mempelajari itu. Kalau engkau mengumpulkan akan 3 perkara ini, tapi kebanyakan orang ada yang 3 ini, kebanyakan orang. Ihdaha, salah satunya apa yang 3 itu? Al-istiqlal fil ulumi zahirah. Istiqlal, menyendiri. Artinya kan tidak ikut orang, menyendiri. Fil ulumi zahirah, pada ilmu-ilmu yang zahir. Wa nailu rutbatil imamah, dan engkau mencapai, wa nailu dan mencapai rutbatil imamah, derajat imam. Derajat keimaman, derajat kepemimpinan. Fiha, padanya ilmu-ilmu yang zahir. Kalau engkau memang sudah ulama besar, orang alim luar biasa, sudah gak ikut orang lagi, ya kan? Gak ikut orang lagi. Kayak kita kan sekarang masih, kita itu bergantung sama ulama-ulama yang terdahulu. Bahkan seandainya seseorang sekarang kan dia itu tidak bergantung kepada ulama yang terdahulu, dia itu hanya menipu dirinya. Kebanyakan orang, dia misalnya kata dia langsung mengikuti Quran dan hadis, ternyata dia itu nggak bisa mempelajari Quran dan hadis. Bagaimana langsung bisa mempelajari sesuatu daripada Quran dan hadis? Nah, jadi kata beliau, yang bisa mempelajari daripada kitab-kitab yang ma'rifat yang beliau karang, yang terlarang itu kitabnya, kata beliau tidak bisa kecuali engkau mengumpulkan 3 perkara. Di antaranya adalah engkau sudah menyendiri, tidak ikut orang lagi pada ilmu zahir. Engkau sudah mendapatkan derajat yang tinggi, derajat imam. Wasaniyah, dan yang kedua, inqilabul qalbi anid dunya. Inqilab, berpaling, al-qalbi, hati, anid dunya, daripada dunia. Bil kulliyah, dengan menyeluruh, 100% hati gak ada lagi kepada dunia. Itu inqilabul qalbi, berpaling hati, anid dunya, daripada dunia, bil kulliyah, dengan menyeluruh. Artinya 100% gak ada menoleh lagi kepada dunia. Ba'da mahwil akhlaqidz dzamimah, ba'da, setelah mahwi, menghilangkan, akhlaqidz dzamimah, akhlak-akhlak yang tercela. Kulliha, semuanya. Minhu, daripadanya hati. Harus sifat-sifat yang tercela, nggak ada lagi riya, nggak ada lagi ujub, nggak ada lagi sombong, nggak ada lagi dendam, nggak ada semua sifat yang jahat, harus nggak ada lagi di dalam hati. Sayangti, sebagaimana akan datang fi sulil akhlaqi dzamimah, pada dasar-dasar al-akhlaqi dzamimah, akhlak yang tercela. Hatta, sehingga la yabqa fika, tidak tersisa, fika, pada dirimu, ta'attushun, keinginan, illa, kecuali, al-haq, kepada kebenaran. Walahtimamun, dan tidak ada tersisa lagi, ihtimamun, perhatian, kepedulian, illa, kecuali, bihi, dengan kebenaran. Syughlun, dan tidak ada syughlun, kerjaan, tidak ada kesibukan, kecuali fihi, padanya kebenaran. Wala ta'yun, tidak ada, illa alaihi, kecuali alaihi, atasnya kebenaran. Kalau sudah hati memang benar-benar begini, gak ada lagi cenderung ke dunianya, gak ada lagi hati itu memandang kepada dunia. Hati sudah 100% berpaling daripada dunia. Sifat-sifat yang tercela sudah gak ada lagi di dalam hati.
Gak ada lagi keinginan kecuali kepada kebenaran. Gak ada lagi perhatian kecuali dengan kebenaran. Gak ada lagi kesibukan kecuali pada kebenaran. Tidak ada lagi kecenderungan kecuali atas kebenaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasalisah, dan yang ketiga, an yakuna, bahwa jadilah, qad utiha laka, sungguh telah dibukakan laka bagi engkau, as-sa'adah, kebahagiaan, atau apa, sa'adah, kegembiraan, fi aslil fitrah, pada asal daripada fitrah. Yang mana itu kan fitrah itu artinya sifat asal, sifat permula, sifat yang permulaan bagi manusia. Ketika seseorang lahir, sifat yang asli, kemurnian anak kecil yang masih baru lahir, itu yang namanya fitrah. Nah, jadi bahwa qad utiha, telah dibukakan laka bagi engkau, as-sa'adah, kebahagiaan, kegembiraan, fi aslil fitrah, pada asal daripada fitrah. Biqarihatin, dengan qarihah, tabiat, safiyatin, yang bersih, tabiat yang bersih, wa fitnatin balighatin, dan kecerdasan yang kuat, la takillu, tidak letih atau tidak lelah, andaraki ghawamidul ulum, daripada memahami ghawamidul ulum, ilmu-ilmu yang susah, ilmu-ilmu yang susah. Wa mushkilatiha, dan permasalahan-permasalahannya ilmu. Ala sabilil badihah, atas secara al-badihah, pemahaman yang cepat. Wal mubadarah, dan inisiatif. Artinya ini orang punya akal yang bagus, punya tabiat yang bersih, kecerdasan yang kuat, gak letih otaknya kalau berpikir untuk ilmu-ilmu yang susah. Ini orang, dia itu bisa memaham secara cepat, dan dia itu juga ilmunya itu mempunyai inisiatif. Artinya ilmunya gak beku, dia bisa mengembangkan ilmu. Ini orang yang luar biasa kan, ilmunya gak beku, bisa mengembangkan, bisa berinisiatif, bisa membuat aksi pada ilmunya. Nah, fa'inal balid, maka bahwasanya orang yang bodoh, idza at'aba, apabila at'aba, dia memaksakan diri. Kan kata kita tadi harus orangnya yang pintar, yang cerdas, luar biasa. Nah, kalau seandainya orang yang bodoh bagaimana? Idza at'aba, maka fa'innal balida, maka bahwasanya orang yang bodoh, idza at'aba, apabila at'aba, dia memaksakan dirinya, khotarahu, dia tersekarang membahayakan akan dirinya sendiri. Jadi enggak sembarangan, harus orang yang memang benar-benar cerdas. Kalau orang yang bodoh, dia sekarang terkadang kalau memaksakan dirinya, malah dia itu membahayakan akan dirinya sendiri. Wa akadda nafsahu, dan dia menyusahkan nafsahu, akan dirinya. Rubbama, terkadang, barangkali, ya kan, atau boleh jadi, adraka, memperdapat ia, ba'dul ghawamid, sebagian daripada ilmu-ilmu yang susah. Aidan pula, walakin, dan akan tabinya, yudriku, dia itu memperdapati, minha, daripadanya itu ilmu-ilmu yang susah, syai'an yasira, sesuatu yang sedikit aja yang bisa dia dapatkan, sedikit aja yang dia bisa pahamin, fi muddatin tawilah, pada waktu yang lama. Jadi sekarang kalau pengen mempelajari ilmu-ilmu daripada ma'rifat bagi hakikat akidah, itu ya kata beliau, daripada kitab beliau itu bisa dipelajari bagi orang-orang yang khusus saja. Adapun orang-orang yang bukan termasuk orang khusus tidak bisa mempelajarinya, dilarang. Nah, siapa itu orang-orang yang khusus? Yaitu orang-orang yang mempunyai 3 sifat tadi. Pertama, dia itu memang sudah menyendiri pada ilmu zahir. Dia sudah mencapai derajat kepemimpinan, derajat imam pada ilmu zahir. Dia sudah berpaling daripada dunia dengan secara menyeluruh, enggak ada lagi sudah dunia di dalam hatinya. Hatinya sudah bersih daripada semua sifat-sifat yang tercela. Enggak ada lagi keinginan kecuali kepada kebenaran. Enggak ada lagi kesibukan kecuali kepada kebenaran.
Atau tapi itu bisa juga ketika kita baca tapi apa? Ta'atushun ilal haq tadi. Keinginan kepada kebenaran hak. Kadang-kadang bisa juga dikatakan hak artinya Allah. Karena Allah lah yang hak kan. Nah, enggak ada keinginan kecuali kepada Allah, hatinya hanya kepada Allah. Enggak ada keperhatian kecuali dengan Allah. Enggak ada kesibukan kecuali pada Allah. Enggak ada kecenderungan hati kecuali atas Allah. Yang di dalam hatinya hanya Allah aja. Enggak ada sesuatu yang lain kecuali Allah. Nah, dan juga ini orang sudah dibukakan baginya itu kebahagiaan pada asal fitrah. Memang mulai asal fitrahnya luar biasa. Dia itu mempunyai tabiat yang bersih, mempunyai kecerdasan yang kuat, dan dia itu tidak letih daripada memahami permasalahan-permasalahan yang susah, yang rumit. Nah, dia itu memahami itu semua secara pemahaman yang cepat, dan dia itu pemahamannya juga bagus, tidak buku. Dia bisa inisiatif atau beraksi pada keilmuannya dia. Nah, itu yang bisa mempelajari akan kitab-kitab yang kitab-kitab Imam Ghazali. Yang mana kitab-kitab Imam Ghazali yang berkaitan dengan ma'rifat bagi hakikat akidah. Adapun orang yang bodoh kata beliau ya, kalau memaksakan diri sekarang dia itu membahayakan dirinya sendiri. Kalau memaksakan dia membahayakan akan dirinya. Dan dia sekarang menyusahkan akan dirinya. Ya terkadang orang yang bodoh ya bisa memahami sebahagian. Nah, akan tapi itu pun juga ya sedikit dan waktunya lama. Ya mungkin 30 tahun ya sedikit aja paham, ya kan? Nah, falan yasluh liqtibasi anwaril ma'rifah al-haqiqiyah illa qalbun safin ka'annahu mir'atun majluwah. Jadi yang namanya ma'rifat juga gampang. Kata beliau, falan yasluh, maka tidak cocok, tidak pantas liqtibas untuk mengambil anwaril ma'rifah, cahaya-cahaya ma'rifat al-haqiqiyah yang sebenarnya, illa kecuali qalbun safin, hati yang bersih. Ka'annahu, seakan-akan itu hati, mir'atun majluwah, cermin yang jernih, cermin yang bersih, yang bagus. Nah, itu yang bisa untuk memperdapati cahaya-cahaya ma'rifat. Kalau yang masih kotor, masih ada ujubnya, masih ada hirinya, masih ada dengkinya, masih ada sukanya kepada dunia, masih ada apalagi itu yang batin, apalagi maksiat zahir masih ada. Ya ini enggak akan susah mendapatkan yang namanya ma'rifat, cahaya ma'rifat yang sebenarnya. Yang cocok adalah hati yang bersih seperti cermin yang jernih, yang jelas. Wa innama, dan hanya saja, yasiru, jadilah hati itu kadzalika, seperti yang demikian, bersih seperti cermin yang jelas, yang jernih. Bagaimana itu? Biquwatil fitrah, dengan kuat fitrah. Artinya apa? Keadaan dia itu kuat seperti keadaan dia yang dia masih lahir. Bagaimana keadaan dia lahir? Kalau dia itu bisa menjadikan keadaan dia sekarang lebih mirip dengan keadaan ketika dia lahir, maka sekarang hatinya itu akan lebih bersih. Kan yang namanya kita lahir, anak baru lahir nggak ada hiri, nggak ada dengki. Nah begitu, bersihkan daripada semua itu. Nah, dengan kuatnya fitrah, hati itu jadi bersih dan menjadi seperti cermin yang jernih. Dengan kuatnya fitrah, wasihatil qasdi, dan benarnya tujuan. Itu benerin tujuan kita. Kalau tujuan kita benar, hati itu akan terbenah semakin hari semakin bagus. Tapi ketika tujuannya yang nggak pas, ya nggak terawat hati. Gak akan bersih. Jadi harus dijaga ini. Bagaimana kita menguatkan akan fitrah, kembalikan. Seakan-akan kita itu baru lahir. Bagaimana? Berusaha mengembalikan keadaan kita seperti kita dulu. Gak ada riya, gak ada ujub, gak ada hiri sama orang, gak ada benci sama orang. Nah, dan juga kita benarkan akan tujuan-tujuan kita. Tsumma bi izalati kuduratid dunya, kemudian dengan izalah, dengan menghilangkan kuduratid dunya, kotoran-kotoran dunia, an wajhihi, daripada muka hatinya. Dengan menghilangkan kotoran-kotoran dunia daripada muka hati.
Ini hati ini jangan sampai banyak kotoran-kotoran dunia yang mengotori daripada hati seseorang. Fa innahu maka bahwasannya ar-rainu tagar wa tab'u dan tabiat. Fa innahu ar-rainu wa tab'u dan maka bahwasanya tagar dan tabiat alladzi bihi itu yang bihi dengannya yamna'ullah menegah oleh Allah al-quluba akan hati an ma'rifatihi daripada mengenal Allah. Maka bahwasanya tagar dan tabiatlah yang bihi dengannya yamna Allah menegah oleh Allah al-quluba akan hati an ma'rifati daripada mengenal Allah, daripada ma'rifatullah. Jadi kalau ada masih di dalam hati tagar, ada tabiat yang baik, maka Allah menegah seseorang itu mendapatkan yang namanya ma'rifat. Fa inna Allah maka bahwasanya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Yahul menghalangi bainal mar'i di antara seseorang wa qalbihi dan hatinya. Seseorang pengen beriman atau enggak beriman itu enggak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Keimanan seseorang bisa beriman itu dengan kehendak Allah. Maka orang itu kafir maka itu dengan kehendak Allah. Hatinya bersih itu dengan kehendak Allah. Hatinya masuk ke dalam hatinya cahaya ma'rifat itu dengan kehendak Allah. Nah, jadi Allah menghalangi di antara seseorang dan hatinya. Nah, jikalau ada di dalam hati kita tagar, ada tabiat yang buruk, maka Allah menghalangi daripada itu hati daripada yang namanya ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu adalah sesuatu yang suci, gak diberikan kecuali atas hati-hati yang bersih. Ya kebanyakan ngaku aja kita, kan? Kebanyakan hanya ngaku. Nah, setelah itu beliau akan membahas daripada dasar yang pertama yaitu salat. Nah, jadi yang namanya agama pasti tetap yang namanya agama itu harus ada yang namanya salat. Ini kan sekarang kita mempelajari akan 40 dasar agama. Ketika di antara dasar-dasar agama adalah salat. Jadi enggak logis kan bahasanya. Orang mengaku mempunyai agama, bahkan mengakui mempunyai ma'rifat yang tinggi dan dia enggak sholat. Nah kan enggak masuk akal. Nah, al-aslul awal dasar yang pertama fi shalah pada salat. Qala Allah Ta'ala berfirman Allah Subhanahu wa taala wa aqimis sholata lidzikri dan dirikanlah oleh kalian as-salata akan salat lidzikri untuk menyebutku, untuk mengingatku. Artinya untuk mengingatku fiha padanya salat. Karena di tafsir Jalalain kan lidzikri fiha ada tafsirnya apa? Fiha. Untuk menyebutku, untuk mengingatku fiha padanya salat. Itu jadi apa dirikan salat untuk menyebut Allah, untuk mengingat Allah pada salat. Bukan untuk apa supaya seseorang kata orang apa sebagian. Yang penting sudah kita ingat, sudah itu tujuan salat. Hanya ingatkan. Allah apa menyuruh kita mendirikan salat untuk mengingat Allah pada salat. Wa qala Nabi dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, bermula salat imaduddin tiang agama. Sampai sini aja kan hadisnya. Kan ada juga kan apa yang dilainkan disambung apa? Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa aqamaha mendirikan ia akan salat, faqad aqamaddin maka sungguh dia itu mendirikan akan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin dan barang siapa meninggalkan ia akan salat faqad hadamaddin maka sungguh dia meruntuhkan akan agama. Nah, kata beliau wa'lam dan ketahuilah olehmu annaka bahwasanya engkau fi salatika pada salat engkau munajin rabbah. Munajin rabbak. Munajin engkau adalah orang yang bermunajat rabbak kepada Tuhan engkau. Jadi ketahui kata beliau bahwasanya engkau pada salat engkau adalah orang yang bermunajat kepada Tuhan engkau.
Nah, kalau begitu, kalau kita sudah sekarang sholat, kita merasakan bahwasanya kita ini sholat, kita itu bermunajat kepada Tuhan. Bagaimana kita melakukan sholat? Nah, kata beliau, fanzur, maka pandanglah. Kaifa tusalli, bagaimana engkau sholat? Ketika engkau tahu sudah engkau kan bermunajat kepada Tuhan, maka pandang bagaimana engkau sholat, kata beliau. Apakah sholat kita sudah benar? Bagaimana sholat kita? Bagaimana perasaan hati kita? Yang mana kan disebutkan diantaranya bahwasanya Imam Ali Zainal Abidin ketika beliau itu bangun untuk sholat, beliau itu pucat muka beliau, kuning. Ditanya orang, kenapa jadi muka engkau kuning? Maka kata beliau apa? Baina yadi iman, aku di hadapan siapa sekarang aku bangun, kata beliau. Beliau memandang bahwasanya sekarang beliau sholat, beliau itu sekarang di hadapan Allah. Sampai-sampai pucat muka beliau. Ini yang kurang bagi kita kadang-kadang. Kita kurang merasakan. Padahal kita sholat juga. Tapi bagaimana perasaan kita ketika sholat? Itu beliau kalau ketika bangun kuning, dan beliau mengatakan baina yaday man aqum. Di hadapan siapa sekarang aku bangun. Itu yang perbedaan kita sama orang-orang dulu. Mereka merasakan luar biasa. Dan kita berusaha rasakan bagaimana yang namanya sholat, rasakan apa rasanya sholat, renungi, perhatikan sekarang apa yang kita lakukan. Jangan semuanya hanya menjadi rutinitas. Kadang-kadang kan kita yang namanya ibadah jadi sesuatu yang rutinitas, hanya rutin dikerjakan ya sholat 4 rakaat ya sudah, nggak ada perasaan, nggak ada. Itu kan jadi yang masalahnya nggak ada perasaan. Fanzur kaifa tusalli, maka pandang kaifa tusalli, bagaimana engkau salat. Wa hafidh, dan jagalah olehmu fiha, padanya salat, ala salasati umur, atas 3 perkara. Ditakuna, supaya jadilah engkau min jumlatil muhafidin, daripada jumlah al muhafidin, orang-orang yang menjaga ala salah, atas salat. Wal muqimin, dan orang-orang yang mendirikan laha, baginya salat. Jadi ada yang namanya muhafid ala salat, orang yang menjaga bagi salat. Ada yang sebut dinamakan muqimilis salah, yang mendirikan bagi salat. Jadi beda menjaga salat. Yang namanya menjaga salat sama salat biasa. Kita kadang-kadang hanya salat, enggak ada yang namanya menjaga salat. Beda yang namanya salat biasa sama yang namanya mendirikan salat. Nah, jadi jaga, kata beliau nanti 3 perkara. Ada 3 perkara penting supaya kita itu menjadi terhitung daripada orang-orang yang menjaga salat. Kita dihitung menjadi orang-orang yang mendirikan akan salat. Fa innallah, maka bahwasanya Allah Ta'ala innama, hanya saja ya'muru, beliau memerintahkan bil iqamah, dengan mendirikan. Fayaqul, maka Allah mengatakan aqimis shalah, dirikan akan salat, kata Allah. Aqimis shalah, dirikanlah olehmu as-shalah, akan salat. Dan Allah juga memfirmankan wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh kalian as-shalah, akan salat. Dirikan. Allah mengatakan dirikan. Walaysa yaqul, dan tidaklah Allah mengatakan salli salat, enggak. Allah enggak mengatakan salli salat, enggak. Allah katakan dirikan salat. Beda kan? Yang namanya salat atau yang namanya mendirikan akan salat, beda. Nah, wa yusni, dan Allah memuji alal muhafidin, atas orang-orang yang menjaga alas salah, atas salat. Fayaqul, maka Allah mengatakan walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih. Walladzina yu'minun, dan bermula orang-orang yang yu'minun, beriman, bil akhirah, dengan hari akhirat, yu'minuna bih, beriman mereka itu bihi, dengan Al-Qur'an. Wahum, dan bermula mereka ala salatihim, atas salat mereka, yuhafidun, menjaga. Jadi sekarang kita diperintahkan untuk menjaga salat dan kita mendirikan salat. Allah enggak bilang sholli salatlah oleh kalian, enggak. Tapi dirikan salat. Jaga salat, itu yang kita diperintahkan. Bagaimana itu? Sekarang kita pengen mendirikan salat, pengen menjaga yang namanya salat dengan 3 perkara yang akan beliau sebutkan nanti. Jadi yang namanya salat adalah sesuatu yang sangat penting.
Yang mana disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah menyabdakan, "Man laqiyallah, barang siapa bertemu ia akan Allah," artinya hari kiamat bertemu dengan Allah. "Wa huwa, dan ia mudayyi'un lis-shalah, menyia-nyiakan bagi salat." Kata Rasulullah apa? "Lam ya'ba'illahu bi syai'in min hasanatih." Lam ya'ba'illah, tidak peduli oleh Allah bi syai'in dengan sesuatu min hasanatih, daripada kebaikan-kebaikannya. Kalau salat sudah ditinggalkan, ya kebaikan lain enggak diperdulikan. Jadi yang namanya salat itu adalah sesuatu yang sangatlah penting. Rasulullah juga menyampaikan apa? Miftahul jannah as-shalah. Kuncinya surga, kata Nabi apa? As-shalah adalah salat. Itu kuncinya surga. Miftahul jannah as-shalah, kuncinya surga. As-shalah yaitu adalah salat. Itu secara umum masalah salat. Ada juga nanti kan di dalam hadis-hadisnya Rasulullah menyatakan akan masalah berjamaah. Itu salat berjamaah kan beda lagi. Itu mempunyai keistimewaan. Rasulullah menyabdakan apa? Salatul jamaati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Salatul jamaah, salat berjamaah, kata Rasulullah, tafdulu melebihi salatal fardhi, akan yang namanya salat sendirian. Salat berjamaah lebih daripada salat sendirian. Bagaimana kelebihannya? Bi 27 darajah, dengan 27 derajat beda. Sampai-sampai kan ada diceritakan orang, beliau ketinggalan yang namanya sholat berjamaah. Biasanya rutin sholat berjamaah, pada suatu hari ketinggalan. Ketika beliau itu datang ke masjid, orang sudah selesai, gak ada lagi yang sholat. Ya sudah, kata beliau, ya sekarang gak kedapatan sholat berjamaah, sudah pengen sholat sendirian aja, 27 kali sholat gantiannya. Pada setelah itu dia melihat akan teman-temannya, mereka itu mengendarai akan kendaraan dan mereka itu berjalan dengan cepat dan dia ketinggalan. Kata dia, tunggu. Kata teman-temannya apa? Kamu gak ikut sholat berjamaah sama kita. Kata dia, aku sudah sholat 27 kali. Nah, kata mereka enggak. Yang namanya sholat berjamaah melebihi daripada 27. Ya kan? Melebihi daripada 27. Jadi orang sekalipun salat 27 kali, ya sudah masih gak bisa mengimbangi orang yang salat berjamaah. Nah, itu masalah secara umum salat berjamaah. Ada lagi di dalam hadis menyatakan akan pembahasan bagaimana kita itu memperdapati takbiratul ihram bersama imam. Ini juga sesuatu yang penting. Apa maksud memperdapati takbiratul ihram bersama imam? Artinya setelah imam takbir langsung kita takbir. Imam Allahu Akbar, langsung kita takbir Allahu Akbar. Kita nggak sibuk kecuali dengan salat atau sesuatu yang berhubungan dengan salat kita aja. Nah, itu kalau kita bisa menjaga yang namanya takbiratul ihram bersama imam, maka adalah di situ ada fadilah, keutamaan yang luar biasa. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah menyabdakan, "Man shalla arba'ina yauman fi jama'atin." Man shalla, barang siapa salat ia arba'ina yauman, 40 hari, fi jama'atin, pada berjamaah, la tafutuhu fiha, tidak luput baginya, fiha, pada itu 40 hari yang berjamaah tadi, takbiratul ihram, gak luput takbiratul ihram. Artinya takbiratul ihram bersama imam gak ketinggalan. Selalu ketika imam takbir langsung dia takbir. Apa yang dia dapatkan? Kataballahu lahu, menuliskan oleh Allah, lahu baginya, baro'atan, akan 2 kebebasan. Sudah sekarang mendapat SIM 2 kebebasan. SIM apa ini? Pertama adalah baro'atun minan nar, baro'atun minan nifaq, kebebasan daripada sifat munafik. Wa baro'atun minan nar, dan kebebasan daripada api neraka. Jadi orang kalau sholat 40 hari selalu berjamaah dan dia itu selalu bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, maka dia akan mendapatkan 2 kebebasan. Pertama, kebebasan daripada nifaq, dan yang kedua dia itu mendapatkan kebebasan daripada api neraka.
Ya memang begitu. Yang namanya sholat ketika kita lakukan berjamaah, kita mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, ini akan merubah seseorang, merubah jiwa seseorang. Yang mana ini seseorang akan menjadi seseorang yang baik, sehingga dia itu berhak untuk terlepas daripada sifat munafik, dan dia itu berhak untuk terlepas daripada api neraka. Bagaimana kita tahu diri kita masih munafik atau enggak? Tahu enggak munafik atau enggak? Caranya apa? Jikalau kita sekarang masih enggak ada takut sama yang namanya munafik, ya biasanya itu ada munafik masih. Kalau kita enggak ada rasa takut bahwasanya hati kita itu munafik, berarti kita munafik. Itu biasanya sih. Itu biasanya. Kalau orang-orang yang benar enggak munafik, dia itu malah takut kalau dia itu munafik. Itu yang biasanya orang-orang yang memang hatinya bersih. Sampai-sampai kan seperti yang kita ketahui, Sidina Umar pada suatu hari tanya sama Sidina Hudzaifah Al-Yaman. Hudzaifah bin Yaman, kan ada seorang sahabat yang namanya Hudzaifah. Ini kan adalah seorang sahabat yang biasanya yang dikenal dengan sahibu sirri Rasulillah, orang yang mendapatkan rahasia Rasulullah. Artinya Rasulullah menceritakan kepada dia akan sesuatu yang rahasia. Rasulullah menyebutkan kepada dia siapa-siapa orang-orang yang munafik. Nah, yang tahu siapa-siapa munafik pada zaman itu adalah Hudzaifah. Nah, pada suatu hari Sidina Umar sudah gak tahan lagi, takut banget kalau beliau itu munafik. Dipanggil beliau Hudzaifah. Nah, kata Sidina Umar, apakah Rasulullah pernah menyebutkan aku daripada orang-orang munafik? Tanya, ini orang yang benar, orang yang bersih hatinya itu takut bahwasanya dia munafik. Beda kadang-kadang orang yang munafik beneran ya rasa aman-aman aja. Ya kan? Tapi orang yang bersih hatinya enggak ada munafiknya, malah dia takut kalau ada munafik di dalam hatinya. Nah, tanya sama Sayyidina Hudzaifah. Sayyidina Umar tanya sama Sayyidina Hudzaifah. Kata Sayyidina Hudzaifah enggak ada. Tapi setelah ini enggak akan aku beritahu sama siapapun orang. Hanya engkau aja yang diberitahu bahwasanya engkau bukan munafik. Kalau seandainya ada orang lain setelah Sayyidina Umar pengen tanya aku munafik atau enggak akan dijawab oleh Sayyidina Hudzaifah. Walam uzaki ahadan ba'dak, kata beliau. Aku enggak akan mentazkiyah, artinya membersihkan seseorang setelah engkau. Nah, jadi kita harus selalu takut kalau ada sesuatu yang buruk di dalam hati kita. Nah, kalau ketika kita merasa mungkin ada sesuatu yang buruk, berusaha untuk merubah, membersihkan. Begitu yang namanya cara pembersihan diri. Adapun orang yang sudah merasa suci, ya ini yang biasanya munafik, yang merasa suci. Apalagi yang merasa wali luar biasa. Iya kan? Merasa wali sudah gak perlu lagi sholat. Sampai-sampai begitu ya, ini kan orang yang tertipu. Yang namanya orang soleh makin rajin ibadah. Ya, yang namanya yang gak sholat ya itu orangnya yang ditipu oleh setan, ditipu oleh dirinya sendiri, merasa bahwasanya dirinya luar biasa. Orang soleh enggak, semakin orang soleh itu mereka itu mendapatkan derajat yang tinggi pada kesolehan, mereka itu merasa semakin buruk diri mereka. Mereka merasa semakin kurang diri mereka. Itu yang namanya orang-orang soleh. Sampai-sampai kan diceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada suatu hari beliau beribadat pada sebuah tempat. Ketika itu datang cahaya. Dan ini cahaya mendatangi beliau dan mengatakan, "Ya Abdul Qadir, qad wada'na 'anka takalif." Wahai Abdul Qadir, sungguh kami sekarang sudah membebaskan kau daripada beban-beban taklif. Gak ada lagi, artinya apa? Salat gak wajib lagi, zakat gak wajib lagi. Sesuatu yang wajib itu sekarang sudah kami gugurkan, gak wajib lagi bagi engkau. Apa kata setelah itu yang terjadi? Setelah itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, "Ikhsa ya aduwallah." Ikhsa ya aduwallah. Pergilah olehmu wahai musuh Allah. Setelah itu ini cahaya tadi yang mengatakan, wahai Abdul Qadir, kami sudah melepaskan engkau daripada taklif. Setelah itu ini kabur, cahayanya meredup, setelah itu hilang. Itu yang namanya Syaitan menipu, kadang-kadang pengen menipu. Tapi Syekh Abdul Qadir tahu yang namanya salat enggak akan digugurkan daripada seseorang. Rasulullah aja enggak gugur bagi beliau salat. Bahkan beliau Rasul malah beliau itu wajib kepada beliau salat witir.
Orang soleh, semakin soleh orang ya semakin banyak ibadahnya, bukan berarti semakin soleh semakin dikit ibadahnya. Itu kan? Nah, ada salah seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Ud'ullaha an yaj'alani min ahli syafa'atik wa an yurzuqani murafaqataka fil jannah." Doakan olehmu kepada Allah, kata ini sahabat, bahwasanya Allah menjadikan aku daripada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat engkau. Berhak mendapatkan syafaat engkau. Dan Allah memberikan rezeki kepadaku untuk bisa bareng-bareng masuk surga bersama engkau, wahai Rasulullah. Pengen bersama Rasulullah. Hidup tinggal di surga bersama Rasulullah, pengen begitu. Apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah apa? A'inni bikathrati sujud. Bantu aku, kata Rasulullah, dengan banyak sujud, banyak salat. Begitu caranya orang pengen dekat sama Rasulullah. A'inni bikathrati sujud, bantulah olehmu akan aku bikathrati sujud, dengan banyaknya sujud. Dan juga Rasulullah mengatakan apa? Menyebutkan di dalam hadis beliau, inna aqraba ma yakunul abdu minallahi ta'ala an yakuna sajida. Inna aqraba, bahwasanya sepaling dekat ma yakunul abdu, keadaan di antara hamba minallah, daripada Allah. Bagaimana? An yakuna sajida, bahwa adalah dia itu sujud. Ketika kita sujud sekarang, kita pada keadaan yang paling dekat kita kepada Allah. Ketika kita sujud. Sampai-sampai kan disifatkan juga sahabat apa di dalam Al-Qur'an apa? Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Apa tanda-tanda mereka para sahabat? Pada muka mereka itu ada daripada besar asar sujud, bekas sujud. Dikatakan sebagian ulama ada mengatakan apa? Mereka itu kan sujud dulu nggak ada tempat yang bersih. Ya namanya sujud dulu kan ya sudah atas tanah. Nah, ketika mereka bangun ya ada bekas tanah. Ketika misalnya mereka itu bangun tengah malam, di pagi hari kelihatan ada bekas tanah di dahi mereka, bukan tanda hitam seperti yang sekarang dikira orang, bukan. Artinya tanah bekas mereka sujud di malam hari. Nah, ada juga yang sebagian mengatakan apa? Apa tanda mereka pada muka mereka itu ada bekas-bekas sujud. Apa maksudnya? Artinya ada di muka mereka itu apa? Cahaya khusyuk. Dikarenakan mereka itu sholat di malam hari. Dikarenakan mereka itu sering ibadat, sering sholat. Maka ada cahaya khusyuk pada muka mereka. Nah, begitulah Rasulullah. Kita pandang aja Rasulullah, bagaimana Rasulullah manusia yang paling sempurna, bagaimana keadaan beliau ketika sholat. Luar biasa. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah mengatakan apa? Karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna, berbicara kepada kami biasanya. Wa nuhadditsu, dan kami pun juga berbincang kepada Rasulullah. Enak hidup. Apa Rasulullah itu santai, berbicara sama orang, keluarga beliau pun juga berbicara sama beliau. Tapi faida hadaratis shalah, maka apabila datang waktu salat, faka'annahu lam ya'rifuna, maka seakan-akan Rasulullah itu lam ya'rifna, tidak kenal beliau akan kami. Walam na'rifhu, dan kami tidak kenal kepada beliau. Sudah kalau waktu salat gak kenal lagi sama orang. Sekarang yang dituju beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menjadi apa ikutan kita. Beliaulah yang menjadi suri tauladan kita. Ya, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan yang namanya cahaya salat, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan yang namanya sujud hati. Artinya seorang salat dan dia itu benar-benar hak melakukan salat dengan sebenar-benarnya, benar-benar sujud dengan sebenarnya sampai hatinya pun juga sujud. Yang mana sujud hati itu ketika seseorang sudah sujud hatinya tidak akan terangkat lagi.
فالله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا. يا حي يا قيوم احيي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي، وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك، واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك. يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب، والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب. يا لطيف اللطفاء والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير، وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير. ثبتنا على أقوم المسير، وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.